1. Penyakit albuminuria pada ginjal disebabkan oleh kerusakan pada A. Kapsula Bowman, B. Glomerulus, C. Badan Malpighi, D. Tubulus contortus distal, E. Lengkung Henle. Glomerulus adalah bagian dari sistem filtrasi dalam ginjal. Ini terdiri dari jaringan kapiler yang sangat halus dan bertanggung jawab untuk menyaring limbah dan zat-zat yang tidak dibutuhkan dari darah, sementara mempertahankan zat-zat yang bermanfaat seperti protein. Kerusakan pada glomerulus dapat mengakibatkan protein-protein seperti albumin bocor ke dalam urin, menyebabkan kondisi yang dikenal sebagai albuminuria. 2. Perhatikan beberapa organ tubuh manusia di bawah ini: 1. Paru-paru, 2. Jantung, 3. Ginjal, 4. Lambung, 5. Limpa. Di antara organ tersebut yang berfungsi sebagai alat ekskresi adalah A1 dan 2, B1 dan 3, C2 dan 4, D3 dan 5, E4 dan 5. Paru-paru berperan dalam proses ekskresi dengan mengeluarkan karbon dioksida dari tubuh melalui proses pernapasan. Karbon dioksida dihasilkan sebagai produk sampingan metabolisme sel-sel tubuh dan dikeluarkan melalui pernapasan. Ginjal adalah organ utama dalam sistem ekskresi manusia. Ginjal berfungsi untuk menyaring limbah metabolik dari darah, menghasilkan urin, dan menjaga keseimbangan air dan elektrolit dalam tubuh. 3. Setiap hari urin yang dikeluarkan Dina berwarna bening dan tak kekuningan. Hal tersebut mengindikasikan terjadinya kelainan pada A. Hati, B. Ginjal, C. Paru-paru, D. Nefron, E. Pankreas. Apabila setiap hari urin yang dikeluarkan seseorang selalu berwarna bening, maka dapat mengindikasikan adanya kelainan pada organ hati. Hati berfungsi untuk menghasilkan bilirubin. Bilirubin adalah zat yang terbentuk secara normal dari proses perombakan sel darah merah di hati. Bilirubin nantinya dapat diubah menjadi urobilin dan dialirkan menuju ginjal untuk memberi warna kekuningan pada urin. Dengan tidak adanya zat warna urin, dapat diartikan bahwa proses perombakan sel darah merah di hati terganggu. 4. Berikut proses respirasi. 1. Berlangsung di organ pernapasan. 2. O2 berdisfusi menuju kapiler darah alveolus dan CO2 dari plasma darah. 3. Pertukaran gas berlangsung di sel-sel tubuh. 4. O2 berdisfusi ke sel tubuh dan dari sel tubuh CO2 berdisfusi ke kapiler darah yang berasal dari jaringan. Proses respirasi internal yang tepat ditunjukkan oleh nomor A1 dan 2, B1 dan 3, C1 dan 4, D2 dan 3, E3 dan 4. Proses respirasi internal terjadi di dalam sel-sel tubuh, di mana oksigen berdifusi dari kapiler darah ke dalam sel tubuh, sedangkan karbon dioksida berdifusi dari sel tubuh ke dalam kapiler darah. Oleh karena itu, pilihan 3 dan 4 adalah proses yang terkait dengan respirasi internal. 5. Pada manusia pemasukan udara pernapasan terjadi jika A. Otot antar tulang rusuk bagian dalam dan otot diafragma berkontraksi, B. Otot perut dan otot antar tulang rusuk bagian luar berkontraksi, C. Otot antar tulang rusuk bagian luar dan otot diafragma berkontraksi, D. Otot diafragma berkontraksi dan otot antar tulang rusuk bagian luar berelaksasi, E. Otot dinding perut dan otot diafragma berkontraksi. Pada inspirasi atau pemasukan udara pernapasan, otot-otot di sekitar rongga dada bekerja bersama-sama untuk memperluas ruang rongga dada. Otot antar tulang rusuk bagian dalam, intercostal internus, dan otot diafragma berkontraksi untuk memperbesar volume rongga dada, sehingga tekanan udara di dalam paru-paru menjadi lebih rendah dari tekanan udara di luar tubuh, menyebabkan udara masuk ke dalam paru-paru.
6. Sistem saraf pusat meliputi A. Saraf tepi otak, B. Sumsum tulang belakang dan otak, C. Parasimpatik dan saraf simpatik, D. Saraf spinal dan saraf cranial, E. Saraf otonom dan otak. Sistem saraf pusat terdiri dari otak dan sumsum tulang belakang. Ini adalah pusat pengendalian utama sistem saraf manusia yang mengkoordinasikan semua aktivitas tubuh dan mengintegrasikan informasi yang diterima dari seluruh tubuh. Saraf tepi otak, sistem parasimpatik dan simpatik, serta saraf otonom merupakan bagian dari sistem saraf yang lebih besar yang meliputi sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. 7. Jika orang sedang marah, jantungnya berdebar-debar, pernapasan lebih cepat, dan gerakan-gerakannya serba cepat. Hal tersebut disebabkan pengaruh hormon, A. Insulin, B. Sekskretin, C. Adrenalin, D. Tiroksin, E. Asetilkolin. Ketika seseorang mengalami situasi yang menegangkan atau marah, kelenjar adrenal akan melepaskan hormon adrenalin ke dalam darah. Adrenalin adalah hormon stres yang meningkatkan denyut jantung, mempercepat pernapasan, dan meningkatkan aliran darah ke otot-otot tubuh, yang semuanya mempersiapkan tubuh untuk merespons situasi yang menegangkan atau berbahaya. Oleh karena itu, gejala seperti jantung berdebar-debar, pernapasan lebih cepat, dan gerakan-gerakan yang serba cepat dapat disebabkan oleh adrenalin yang dilepaskan dalam situasi marah atau stres. 8. Penjalaran impuls melintasi sinaps melibatkan zat yang disebut A. Neurotransmitter, B. Neurolema, C. Akson, D. Dendrite, E. Ganglion. Neurotransmitter adalah zat kimia yang diproduksi oleh neuron dan dilepaskan ke dalam celah sinaps, ruang antara neuron pengirim dan neuron penerima, saat impuls saraf mencapai ujung akson. Neurotransmitter kemudian berdifusi melintasi celah sinaps, dan berinteraksi dengan reseptor di membran sel neuron penerima, memicu atau menghambat pembentukan impuls saraf di neuron penerima. Ini adalah bagaimana informasi dikirim antara neuron-neuron dalam sistem saraf. 9. Dari berbagai macam hormon, ada di antaranya yang dihasilkan oleh pankreas, yaitu A. Tripsin, B. Adrenalin, C. Insulin, D. Amilase, E. Pepsin. Insulin adalah hormon yang diproduksi oleh sel-sel beta dalam pulau-pulau Langerhans di pankreas. Ini berperan penting dalam mengatur kadar glukosa dalam darah dengan merangsang penyerapan glukosa oleh sel-sel tubuh, dan mengubah glukosa menjadi glikogen untuk disimpan di hati dan otot. 10. Rangsangan kimia yang bercampur dengan udara akan diterima oleh kemoreseptor berisi silia di hidung yang disebut A. Selaput lendir, B. Nervus olfactorius, C. Nodus renviar, D. Reseptor olfactori, E. Bulbus olfactorius. Reseptor olfaktori adalah kemoreseptor khusus yang terletak di dalam hidung dan berperan dalam mendeteksi bau atau aroma yang terdapat dalam udara yang kita hirup. Mereka terletak di dalam epitel hidung dan terhubung dengan saraf-saraf yang membawa informasi ke otak untuk diinterpretasikan sebagai sensasi bau. 11. Berikut faktor yang tidak mempengaruhi pengeluaran keringat pada manusia adalah A. Emosi, B. Umur, C. Suhu, D. Rangsangan saraf, E. Aktivitas. Meskipun aktivitas kelenjar keringat dapat bervariasi tergantung pada berbagai faktor seperti suhu lingkungan, aktivitas fisik, emosi, dan rangsangan saraf, umur tidak secara langsung mempengaruhi pengeluaran keringat. Orang dewasa dan anak-anak dapat memiliki respons keringat yang serupa dalam situasi tertentu, tergantung pada faktor-faktor lain yang mempengaruhi aktivitas kelenjar keringat,
seperti suhu lingkungan atau tingkat aktivitas fisik. 12. Kulit sebagai alat ekskresi mempunyai fungsi untuk A. Menjaga suhu tubuh agar tetap konstan, B. Membentuk vitamin D yang berasal dari provitamin D, C. Mengeluarkan kelebihan garam mineral, D. Melindungi tubuh dari sinar ultraviolet, E. Melindungi tubuh dari bibit penyakit. Kulit merupakan organ ekskresi yang penting dalam mengeluarkan limbah-limbah dari tubuh, termasuk kelebihan garam mineral seperti natrium, kalium, dan klorida, serta beberapa zat-zat beracun. 13. Organ manusia yang bertanggung jawab mengekskresikan sisa-sisa metabolisme dalam darah adalah A. Ginjal dan paru-paru, B. Ginjal dan kulit, C. Paru-paru dan jantung, D. Paru-paru dan kulit, E. Hati dan kulit. Ginjal bertanggung jawab untuk menyaring limbah metabolik dan produk sisa metabolisme lainnya dari darah, seperti urea, asam urat, dan kreatinin, dan mengeluarkannya dari tubuh melalui pembentukan urin. Paru-paru mengeluarkan karbon dioksida, produk sampingan metabolisme selular, dari darah ke udara saat bernapas. Proses ini dikenal sebagai pertukaran gas, yang memungkinkan pembuangan karbon dioksida dan pengambilan oksigen dari udara. 14. Hasil pemeriksaan laboratorium menunjukkan bahwa urin mengandung protein. Fakta ini terjadi sebagai akibat gangguan fungsi A. Nefron, B. Glomerulus, C. Tubulus contortus, D. Kapsul Bowman, E. Hormon antidiuretika. Glomerulus adalah bagian dari unit fungsional ginjal yang bertanggung jawab untuk menyaring zat-zat dari darah untuk pembentukan urin. Ketika glomerulus mengalami kerusakan atau disfungsi, protein-protein seperti albumin dapat bocor ke dalam urin, menyebabkan kondisi yang disebut proteinuria atau albuminuria. Oleh karena itu, adanya protein dalam urin seringkali merupakan tanda adanya gangguan fungsi pada glomerulus. 15. Nefritis merupakan gangguan pada sistem ekskresi yang diakibatkan oleh A. Pengerasan pembuluh darah pada ginjal, B. Saluran air tersumbat CaCO2, C. Kekurangan hormon antidiuretik, D. Infeksi bakteri Streptococcus, E. Pengendapan berbagai garam mineral. Nefritis adalah istilah umum yang merujuk pada peradangan pada ginjal, yang dapat disebabkan oleh berbagai kondisi termasuk infeksi bakteri Streptococcus. Infeksi bakteri ini dapat menyebabkan kerusakan pada jaringan ginjal dan mengganggu fungsi normal ginjal, yang dapat berdampak pada proses filtrasi dan pembuangan limbah dari tubuh. 16. Apabila kadar glukosa di dalam urin seseorang sebesar 15%, maka orang itu memiliki potensi menderita penyakit A. Diabetes insipidus, B. Gagal ginjal, C. Peradangan kandung kemih, D. Diabetes mellitus, E. Tipus. Kadar glukosa yang tinggi dalam urin menandakan bahwa tubuh tidak mampu memanfaatkan glukosa dengan baik, atau tidak dapat mengendalikan kadar glukosa dalam darah dengan efektif. Hal ini sering terjadi pada diabetes mellitus, yaitu kondisi di mana tubuh tidak dapat memproduksi atau menggunakan insulin dengan baik, sehingga kadar glukosa dalam darah meningkat. 17. Bagian yang berperan dalam proses pembentukan urin primer adalah A. Glomerulus, B. Tubulus contortus distal, C. Tubulus contortus proximal, D. Nefron, E. Uretra. Glomerulus adalah bagian dari nefron yang bertanggung jawab untuk menyaring darah dan membentuk filtrat glomerular. Filtrat glomerular yang dihasilkan adalah urin primer yang terdiri dari air, elektrolit, glukosa, asam amino, dan berbagai zat-zat lain yang terlarut dalam darah.
Proses filtrasi ini terjadi di glomerulus saat darah mengalir melalui pembuluh darah kapiler glomerulus dan cairan disaring ke dalam kapsula Bowman. 18. Perhatikan organ-organ pernapasan berikut: 1 nasal, 2 alveolus, 3 bronkiolus, 4 trakea, 5 bronkus, 6 faring. Urutan masuknya udara dalam paru-paru adalah A645312, B465321, C461532, D164532, E146253. Udara memasuki hidung, nasal, udara kemudian melewati faring, setelah itu, udara melewati trakea, udara masuk ke bronkus, selanjutnya, udara bergerak melalui bronkiolus, terakhir, udara mencapai alveolus, tempat pertukaran gas terjadi. 19. Guna memenuhi kebutuhan oksigen ketika istirahat, burung memiliki perlengkapan pernapasan, yaitu A. Pleura, B. Paru-paru, C. Kantung udara, D. Mioglobin, E. Labirin. Burung memiliki sistem pernapasan yang sangat efisien, yang melibatkan paru-paru dan kantung udara. Kantung udara pada burung berfungsi untuk memperluas kapasitas pernapasan dan meningkatkan efisiensi pertukaran gas. 20. Infeksi yang terjadi pada cabang tenggorokan disebut A. Pleuritis, B. Sinusitis, C. Rinitis, D. Bronkitis, E. Rakitis. Bronkitis adalah kondisi di mana saluran udara utama, bronkus, yang membawa udara ke dalam paru-paru menjadi meradang. Infeksi bronkus dapat menyebabkan batuk yang berdahak, kesulitan bernapas, nyeri dada, dan gejala lainnya.